Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Maulana Yusuf dari program S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM C2383207038. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya dari tugas arsitektur dan organisasi komputer. Nomor 1. Modul I/O adalah peralatan antarmuka interface untuk sistem bus atau SIS sentral. Fungsinya adalah mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul I/O tidak hanya sebagai penghubung, melainkan juga sebagai piranti yang mengandung logika untuk melakukan komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Nomor 2. Teknik penanganan I/O memiliki 3 cara. 1. Programmer I/O. Pertukaran data terjadi langsung antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang mengatur operasi I/O seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca tulis, dan pemantauan perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU harus menunggu hingga operasi I/O selesai dilakukan oleh modul I/O, yang mengakibatkan pemborosan waktu, terutama jika CPU lebih cepat dalam proses operasinya. Modul I/O tidak dapat menginterupsi CPU terkait proses yang sedang dilakukan, sehingga seluruh proses I/O menjadi tanggung jawab CPU hingga operasi selesai. Yang kedua, interrupt driven I/O. Teknik ini memungkinkan proses CPU untuk tidak mengalami waktu tunggu. CPU mengeluarkan perintah I/O ke modul I/O dan pada saat yang sama dapat menjalankan perintah lainnya secara bersamaan. Setelah selesai, modul I/O menginterupsi CPU untuk melaporkan penyelesaian tugasnya. CPU masih mengendalikan pengambilan perintah dari memori dan pelaksanaan perintah tersebut, namun dapat melakukan multitasking dengan beberapa perintah sekaligus. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah direct memory access. Nomor 3. Saat terjadi interupsi perangkat, prosesor menggunakan teknik interrupt driven untuk menentukan perangkat yang mengeluarkan interupsi. Dalam teknik ini, CPU tidak menunggu sampai sebuah operasi I/O selesai dilakukan modul I/O sehingga akan membuang waktu, tetapi melakukan eksekusi perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan instruksi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Nomor 4. Cara kerja Direct Memory Access atau DMA adalah sebagai berikut. 1. Permintaan DMA antarmuka mengirimkan permintaan DMA layanan kepada pengontrol DMA. Permintaan ini mengandung informasi tentang perintah read write, alamat device yang akan diakses, alamat awal blok memori yang akan dibaca atau ditulis, dan jumlah blok data yang akan ditransfer. 2. Bus data CPU melakukan eksekusi program lain, sementara DMA controller mengambil alih kerja prosesor dalam memproses instruksi yang masuk melalui I/O device. Nomor 3. Akses memori DMA controller terhubung dengan memori dan akses alamat data yang diperlukan. Seluruh blok data langsung ditransfer ke memori tanpa melibatkan CPU. Nomor 4. Laporan kembali jika proses selesai. DMA controller kembali melaporkan kepada prosesor bahwa proses telah beres dilakukan. Demikian pemaparan jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan atau penulisan dalam tugas tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.